Udah, Bu. Oke, sip. Iya, kalau di Zoom tuh mesti, kalau misalnya saya record cloud tuh awalnya yang lokalnya harus lebih dulu dibanding yang cloud gitu. Jadi yang lokal bisa record juga. Jadi, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, topik pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai diagonalisasi. Mungkin ada di kelas B yang udah belajar dan ada juga yang mungkin di kelas C udah belajar dulu, tapi kita samakan pace-nya ya. Jadi kita mulai sama-sama. Gitu. Let's say kita punya dua matriks seperti ini. Gitu. Kita lebih kalian diminta untuk menghitung trace-nya, kalian diminta untuk menghitung determinannya, persamaan karakteristik, nilai eigen, rank dan nulitas gitu. Nah, dari sini saya percaya kalian pasti akan memilih mengerjakan yang paling mudah, yaitu adalah menghitung yang matriks diagonal dulu gitu. Saya berikan matriks lain, kalian juga pasti memilih yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Untuk trace, kalian bisa menghitung dengan menjumlahkan elemen-elemen pada diagonal utama pada matriks diagonal. Dan kalian akan memperoleh nilai yang sama dengan yang ada di sebelah kiri. Lalu untuk determinan juga akan lebih mudah menghitung determinan yang D1. Kenapa? Kalian bisa mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu di sini 2, 2, 1. Kalau misalnya persamaan karakteristiknya seperti apa? Kalian bisa tulis PK-nya untuk misalnya kita bahas di sini adalah D1. Ya, untuk kita bahas di sini D1, persamaan karakteristiknya adalah lambda minus 2, karena dia muncul 2 kali, kita kuadratkan, lalu dikalikan dengan lambda minus 1. Sama dengan 0. Ini soalnya juga ada nih di slide minggu lalu, dan dia memiliki persamaan karakteristik yang sama. Dari sini sebenarnya nilai eigennya mudah ditebak. Berapa nilai eigennya? Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 1. Gitu. Berapa kali sih nilai eigen 2 ini muncul ya dalam persamaan karakteristik? Kalau kita lihat di sini, ada 2 kuadrat, artinya pangkat gitu ya. Ini namanya multiplisitas aljabar. Untuk nilai eigen 2, nilai eigen 2 sama dengan 2. Itu multiplisitas aljabar untuk nilai eigen 1 adalah 1. Dilihat dari mana? Kalian lihat dari pangkatnya. Itu di sini secara implisit 1. Gitu ya. Lalu rank dan nulitasnya gimana? Kita lihat di D1 ranknya adalah 3. Kalian tahu dari mana ranknya? Kita lihat berapa banyak kolom yang bebas linier. Kita perhatikan C1 dan C2 bebas linier. C1 dengan C3 juga bebas linier. C2 dan C3 juga bebas linier. Artinya C1, C2, C3 kalau kita gabungkan sebagai satu himpunan adalah himpunan yang bebas linier. Jadi ranknya kita peroleh 3. Untuk nulitas atau dimensi dari ruang nolnya itu bisa kita peroleh dengan mudah dengan menghitung banyaknya kolom sama dengan gitu ya, kan di sini adalah rank dari D1 plus nulitas dari D1. Kalau di sini ranknya 3, banyaknya kolom itu ada 3, berarti nulitasnya di sini 0. Gitu. Kalian bisa tentukan dengan mudah. Gitu. Nah, kalian bisa coba juga untuk matriks-matriks yang lainnya. Jadi, permasalahan diagonalisasi adalah jika kita punya sembarang matriks A, lalu kita mau mencari matriks diagonal apa sih yang merupakan gitu ya, sedemikian hingga terdapat P
yang memiliki inverse dan memenuhi persamaan AP sama dengan PD. Gitu. Jadi di sini kita bisa peroleh kalau kita punya persamaan seperti ini, A sama dengan P, D, P inverse atau D sama dengan, ini kita bisa kali P inverse ya, P inverse AP. Gitu. Nah, matriks A ada dapat didiagonalkan gitu menjadi D gitu ya. Jadi ini matriks A adalah matriks yang dapat didiagonalkan. Matriks D ini adalah hasil diagonalisasi dan matriks P ini kita sebut sebagai matriks pendiagonal. Kalian perhatikan di sini yang memiliki inverse gitu ya, disyaratkan P memiliki inverse. Gitu. Bagaimana dengan A dan D? Nah, A dan D ini tidak harus memiliki inverse. Berarti matriks A walaupun dia tidak memiliki inverse, bisa jadi dia dapat didiagonalkan. Gitu. Jadi tidak harus ya A dan D-nya ini memiliki inverse. Yang penting adalah P-nya memiliki inverse. Oke, saya stop sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat definisi dari suatu matriks dapat didiagonalkan, gitu ya. Masalah diagonalisasi, di sini kita ingin mencari atau menentukan apakah suatu matriks persegi A, jadi ini kita ngomongin yang persegi saja ya. Matriks persegi A dapat didiagonalkan. Nah, syaratnya adalah terdapat matriks P yang memiliki inverse sedemikian hingga persamaan ini dipenuhi. Dan di sini D yang dimaksud adalah D yang merupakan matriks diagonal. Apabila A dapat didiagonalkan menjadi D, kita bisa menyimpulkan beberapa hal, misalnya let's say trace-nya itu sama, lalu determinannya itu sama, lalu persamaan karakteristiknya itu sama, rank dan nulitasnya sama, dan lain-lain gitu. Jadi kita mau menentukan apakah suatu matriks dapat didiagonalkan. Sekarang kita punya A, ini contohnya A. Gitu. Dia bisa didiagonalkan dan ini adalah hasil diagonalisasinya ya matriks D. Dengan nilai eigen di sini adalah 2 dan minus 1. Berarti A juga memiliki nilai eigen yang sama. Gitu ya. Lambda 1-nya juga 2, dan lambda 2-nya adalah minus 1. Perhatikan di sini, P-nya itu haruslah matriks yang memiliki inverse. Gitu. Nah, P ini dari mana? Kalian coba lakukan ya perhitungan. Misalnya saya punya, di sini saya punya V1 ya. Di sini saya punya V2, kalian coba hitung matriks A dikalikan dengan V1. Berapa hasilnya? Lalu matriks A dikalikan dengan V2. Coba lakukan penghitungannya. Gitu.
Saya pilih satu ya, saya coba kalikan antara matriks A dengan V2. Kalian coba yang V1. Jadi saya punya 5 minus 6, 3 minus 4, saya kalikan dengan 1, 1. Itu di sini kita lihat berapa hasilnya, coba ya. 5 kali 1 min 6. Berarti di sini minus 1. Lalu 3 kali 1 min 4. Berarti di sini minus 1. Gitu. Atau ini bisa kita tulis sebagai minus 1 dikalikan dengan 1, 1. Wah, ternyata ini dan ini sama. Gitu. Jadi, mengalihkan AV sama dengan minus 1 dikalikan dengan V2. Kalian coba sendiri AV1, pasti kalian akan dapatkan dia adalah 2 dikalikan dengan V1. Sekarang semuanya terasa familiar kan? Gitu. Jadi ini adalah suatu skalar, 2 dengan ini satu vektor, ini suatu skalar minus 1, dan ini adalah suatu vektor. Gitu. Jadi di sini kalian pasti ingat ya, kalau misalnya let's say saya punya suatu A, matriks persegi A dikalikan dengan V sama dengan lambda kali V, dan kita tahu V1, V2-nya ini bukan vektor 0, berarti V-nya bukan vektor 0 gitu ya, dan A persegi artinya apa? Lambda adalah nilai eigen dari A. Dan V adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai nilai eigen gitu ya, dengan lambda. Gitu. Kalian mungkin penasaran juga, Bu, kalau gitu berarti apa namanya, ini bisa D-nya tidak hanya ini dong, bisa D yang lain. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi di sini di P dibentuk gitu ya oleh vektor-vektor eigen. Itu karena di sini disyaratkan P inverse harus ada, artinya vektor-vektor eigen yang ada di dalam P itu adalah vektor eigen yang saling bebas linier. Kita akan lihat lagi. Oke, apakah setiap matriks dapat didiagonalkan? Itu. Jika kita tanya ini, apakah setiap matriks dapat didiagonalkan? Ini kita bisa jawab tidak. Semua matriks dapat didiagonalkan. Bagaimana kita tahu suatu matriks dapat didiagonalkan atau tidak? Yang kita perlukan adalah matriks P-nya, ada P. Itu. P yang memiliki inverse. Jadi, kalau misalnya kita bisa mendapatkan matriks P yang memiliki inverse sedemikian hingga AP sama dengan PD, maka matriks tersebut dapat didiagonalkan. Itu, dan tadi kita udah lihat bahwa P disusun oleh vektor-vektor eigen. Gitu ya, di sini disusun oleh vektor eigen yang bebas linier. Kalau misalnya A persegi N kali N, berapa banyak sih vektor eigen yang kita butuhkan yang bebas linier untuk membentuk P? Kira-kira ada berapa? Berapa vektor eigen yang dibutuhkan untuk membentuk P? Coba kalian jawab ya. Coba saya lihat dulu di chat. Coba kita lihat. Ya, di sini udah beberapa yang jawab ya. Kita membutuhkan
N buah vektor eigen. Vektor eigen, nah vektor eigen ini harus yang apa? Vektor eigen yang bebas linier, gitu. Gitu ya. Kita butuh N buah vektor eigen yang bebas linier sehingga kita bisa mendapatkan P. Gitu. Nah, ini jika A dapat didiagonalkan, bagaimana kita bisa mendiagonalkan A gitu ya? Ini akan kita cari tahu. Ini saat nanti akan muncul prosedur diagonalisasi. Jadi masalah diagonalisasi adalah kita mencari matriks non singular P sedemikian hingga ini persamaan ini dipenuhi. Dan ini ternyata ekivalen, kalian tadi udah jawab ya, untuk mendapatkan P, kita butuh N vektor eigen yang bebas linier. Oke, kalau misalnya kita tahu ya, ada N vektor eigen bebas linier di Rn. Artinya apa? Artinya ini gitu ya, kumpulan ini akan membentuk basis di Rn. Gitu. Jadi dua masalah ini adalah masalah yang ekivalen, yang sama gitu ya. Pertanyaan apakah A dapat didiagonalkan, sama saja kita mencari basis dari ruang vektor Rn, gitu kan, vektor eigen itu kan di Rn ya, yang terdiri atas vektor-vektor eigen gitu. Jadi kita membutuhkan n vektor eigen yang bebas linier. Oke, ini contoh yang lainnya. Ada matriks A, matriks A 3 kali 3, kita temukan matriks P. Kalian bisa coba nih. Ini misalnya V1. Lalu ini adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3. Gitu. Kalian akan, kalau kalian lakukan perhitungan, A dikalikan V1 sama dengan lambda 1 kali V1, A dikalikan V2 sama dengan lambda 2 dikalikan V2, dan A dikalikan V3 sama dengan lambda 3 dikalikan dengan V3. Gitu ya. Tadi syaratnya apa yang penting? V1, V2, dan V3 itu adalah vektor eigen gitu ya, yang bebas linier. Nah, jadi saya tulis di sini, ini adalah himpunan yang bebas linier. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini contoh-contohnya ya. A dan D-nya. Terus kita mau cari, kita peroleh. Ya, nah kalau kalian lihat di sini, AV1 ubah gitu posisinya. Bu, saya ubah deh kalau gitu tukar gitu ya. Ini misalnya saya tukar posisinya dengan V1. Kayak gini saya tukar. Ini saya tukar. Berarti apakah D-nya berubah juga? Ya, kalau misalnya kalian tukar, posisi D-nya juga berubah. Artinya, matriks P itu tidak tunggal. Ada banyak sekali matriks P. Jadi contohnya gini ya, misalnya ditukar ya, sekarang V1 dengan V3, jadi ini saya tulis lagi nih, jadi tadinya saya punya matriks A-nya seperti ini, lalu saya punya
Di sini min 1, 0, 1 ya tadi ya, sama dengan 2 dikali dengan min 1, 0, 1. Saya juga bisa lakukan A kali min 2, 1, 1. Sama dengan 1 kali min 2, min 2, 1, 1. Gitu. Jadi dalam case seperti ini gitu ya, kita lakukan pertukaran misalnya, maka kita bisa peroleh matriks P yang baru ya, saya kasih bintang, misalnya isinya adalah V3, V2, dan P1. Dalam konteks seperti ini, maka matriks hasil diagonalnya juga berubah. Gitu, karena ini sekarang V3-nya ada di kolom pertama, berarti nanti bentuknya di sini adalah lambda 3, di sini adalah lambda 2, dan di sini adalah lambda 1. Gitu, ini 0 semua. Gitu, kalian akan bisa lakukan ya, A dikalikan dengan P bintang sama dengan P bintang inverse dikalikan dengan D bintang. Gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah matriks P itu tidak tunggal. Kalau kalian ubah urutannya sesuai dengan posisi nilai eigennya, maka kalian bisa mendapatkan matriks P yang lainnya. Itu kalian boleh diubah-ubah nih urutannya gitu ya. Jadi dalam konteks ini matriks D-nya adalah 1, 2, 2. Gitu, matriks V3-nya jadi di sini adalah min 2, 1, 1, 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Itu jadi matriks P itu tidak tunggal, kalian bisa ubah, tapi kalau begitu matriks D-nya juga berubah. Gitu. Kenapa sih Bu harus disesuaikan gitu? Jadi sisi vektor eigen sama nilai. Karena ini tadi, karena kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Gitu. Kalau kalian ganti posisi nilai eigennya, berarti vektor eigennya juga mesti geser. Gitu. Nggak mungkin dia tetap di situ, gitu, pasti pindah. Gitu. Oke, ini contoh yang lainnya. Ya, jadi kita balik ke sini. Nah, matriks A, ini matriks D. Oh ya, ini salah tadi ya. Di sini tuh seharusnya bukan 1, tapi ini harusnya 3. Yang sebelumnya benar ya. Ini beda ya matriksnya. Ini kan 422, kalau yang ini kan 011 ini benar. Tapi yang ini harusnya 3 D-nya. Beda matriks. Gitu, jadi ini matriks yang berbeda. Kita bisa lihat AP sama dengan ini ya. Ini adalah matriks PD. Gitu. Jadi V1, V2, V3 itu adalah himpunan yang bebas linier. 3 vektor bebas linier di R3 artinya dia merupakan basis. Gitu. Jadi apa yang mempunyai inverse artinya adalah kolom-kolomnya bebas linier dan dia membentuk basis dari R3. Gitu. Ini juga sama ya, ini contoh lainnya. Kita balik lagi, syarat pentingnya apa? Kapan suatu matriks A dapat diagonalkan? Matriks A dapat diagonalkan apabila terdapat matriks P yang memiliki sedemikian hingga persamaan ini dipenuhi. Saya ganti-ganti notasi persamaannya supaya kalian nggak heran gitu ya. P inverse AP sama dengan D, ini kan sama AP sama dengan PD. Kadang kita ngomongin suatu persamaan sama. Gitu.
Nanti langkah pembuktiannya kalian coba pelajari sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Saya punya 3 matriks ini. Pertanyaannya dari A, B, C, mana sih yang bisa kita diagonalkan? Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada nilai eigennya 1. Yang ini juga sama ya. Nilai eigennya 1. Ini nilai eigennya 1. Kalau C, ini kalian langsung tahu, oh iya, pasti ini bisa didiagonalkan. Orang ini juga matriks diagonal kan, matriks hasil diagonalisasi kan, gitu. Maksudnya bentuknya udah kayak matriks diagonal. Jadi ini pasti dapat didiagonalkan. Bagaimana dengan matriks A dan B? Oke, matriks A di sini masih jadi pertanyaan, apakah ada P-nya? Apakah ada D-nya? Begitu juga yang B, apakah ada P-nya? D-nya seperti apa? Gitu. Nilai eigennya sama, cuma 1 nilai eigen. Itu 1. Oke, ini detailnya saya harap kalian pelajari sendiri, itu untuk menunjukkan bahwa AP dan PD itu sama saja ya, sebenarnya seperti kita kembali ke definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Gitu, bahwa AP itu apabila P1 di sini adalah vektor-vektor eigen, ini adalah lambda 1 kali vektor eigennya. Begitu juga ini. Jadi P itu disusun oleh matriks P1, P2 sampai Pn yang merupakan vektor eigen. Jadi tadi kan kita mencari P ya. P-nya itu seperti apa sih? Kita mau cari P yang memiliki inverse. Kalau P memiliki inverse, suatu matriks persegi memiliki inverse, apa saja yang bisa kita simpulkan? Pertama, kolom-kolomnya bukan kolom 0. Ini udah pasti. Gitu. Terus apa lagi? Kolom-kolom dari P itu pasti bebas linier. Kalau dia berada yang bergantung linier, otomatis P inverse itu tidak ada. Itu. Dan yang menyusun P sebenarnya adalah vektor-vektor eigen. Artinya kita bisa menemukan n buah vektor eigen bebas linier, maka kita dapat membentuk matriks P. Ini detailnya, ini sama ya, yang tadi yang disampaikan, kurang lebih. Nah, ini notasinya secara umum. Itu jadi nilai eigen dari A, apa nilai eigen dari A? Oh, nilai eigen dari A sama dengan nilai eigen dari matriks diagonalnya. Berarti di sini kita bisa memperoleh lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda n. Gitu ya. Apa sih basis-basis dari Rn yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari A? Kita lihat matriks P-nya. Di sini ada P1, ada P2, sampai Pn. Itu berarti di sini adalah juga sama P1, P2, P3 sampai Pn. Gitu. Ya, suatu matriks dapat didiagonalkan jika dan hanya jika terdapat n vektor-vektor eigen dari A yang bebas linier. Ini yang penting ya, masalah vektor eigen adalah masalah mencari basis dari Rn yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari A. Masalah diagonalisasi adalah mencari matriks P yang memiliki inverse sehingga kita bisa peroleh ini D sama dengan P inverse AP. Itu dua masalah ini adalah masalah-masalah yang ekivalen.
Oke. Banyak hal baru ya yang kalian pelajari di sini. Ini salah satu yang penting yang menjadi dasar dari kita untuk menentukan suatu matriks dapat didiagonalkan. Sampai sini saya stop sebentar ya, sekitar 2 menit, biar kalian bisa mencerna. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya, boleh ditanyakan to everyone atau direct message langsung. Ya, kita stop sebentar ya, 2 menit, biar kalian bisa memahami. Oke, baik, kita lanjut ya. Tadi kita sampai di sini, kita mencari vektor-vektor eigen yang bebas linear. Mudah-mudahan ini cukup jelas gitu ya. Dari sini kita bisa menentukan prosedur mencari, menentukan pertama apakah A dapat didiagonalkan, kedua jika A dapat didiagonalkan, apakah matriks hasil diagonalisasinya. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana sih caranya menentukan matriks P-nya, mencari matriks P-nya jika A dapat didiagonalkan, dan juga bagaimana menentukan hasil diagonalisasinya. Kalian perlu ingat lagi, tadi kita punya matriks A, P sama dengan PD. Gitu. Yang menyusun P adalah vektor eigen yang bebas linear. Ini ya. Nah, bagaimana kita mencari vektor-vektor eigen yang bebas linear? Oke, apabila kalian punya matriks A, yang harus pertama kali dilakukan adalah gitu kan, kalian perlu mencari dulu nilai-nilai eigen dari A. Gitu. Jadi ini yang pertama kali kita lakukan. Kita cari matriks A-nya, nilai eigennya apa saja. Setelah kita dapat nilai eigennya, kita mencari vektor eigen dari A yang bebas linear. Itu. Nanti kita akan lihat ya langkahnya. Setelah kita mendapatkan, kita cek ya, apa saja sih vektor eigen dari A? Apakah ada n vektor eigen? Oh, ternyata ada n vektor eigen. Gitu. Mencari n vektor eigen bebas linear. Gitu. Setelah kita dapatkan,
kita bisa membentuk P. Gitu. Isinya apa? P1 yang merupakan vektor eigen, P2 juga merupakan vektor eigen sampai Pn. Sorry, ini atasnya gini ya. Pn. Oke, seperti itu. Gitu. Nah, matriks D hasil diagonalisasi adalah matriks diagonal yang entry pada diagonal utamanya merupakan nilai-nilai eigen dari A. Nah, penempatannya ini krusial. Penempatan nilai eigen harus sesuai dengan vektor eigennya. Oke, kita mulai dari contoh. Di sini kita punya matriks A, 5, min 6, 3, min 4. Itu kita mau mencari nilai-nilai eigen dari A. Gimana caranya? Ya, pertama kita mau cari kita mau cari nilai eigen dari A. Berarti, sorry ya, ini geser. Nilai eigen. Berarti kita membentuk matriks A minus lambda I, lalu kita hitung determinannya, dan kita selesaikan persamaan karakteristiknya. Kita coba ya. Misalnya A-nya seperti ini, berarti A minus lambda I-nya adalah 5 minus lambda minus 6, 3, min 4 minus lambda. Lalu kita hitung determinan A minus lambda I-nya. Kita bentuk ya persamaan karakteristik ini. Kita dapatkan 5 min lambda dikalikan min 4 minus lambda. Min BC ya, berarti min minus 18 sama dengan 0. Kita coba buat ya. Ini kan kalau dari sini kita lihat minus 20 minus lambda itu ya. Plus lambda kuadrat plus 18 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan ini. Lalu kita dapatkan lagi di sini minus 20 plus 18 hilang ya. Jadi kita dapatkan lambda kuadrat minus lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh lambda minus 2 dan lambda minus 1 sama dengan 0. Artinya nilai eigennya adalah 2 dan 1. Gitu. Wah, kalian sudah dapat nih nilai eigennya 2 dan oh ya ini minus ya, berarti di sini plus ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Dan minus 1. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita cari vektor eigen yang bersesuaian. Nah, bagaimana kita bisa menentukan vektor eigennya? Kita cari dengan membuat gitu ya, menyelesaikan persamaan 0. Di sini kita pilih ya, misalnya let's say kita pilih lambda sama dengan 2. Berarti kita cari 0 dari, oke kita cari, gini deh, saya buatnya lebih gampang biar nggak bingung. Di sini kita buat A minus 2 kali I, V, SPL homogen ya, sama dengan vektor 0. Nah, ini kita cari. Ini kan kita mau cari V-nya ya. Berarti di sini kita peroleh 5 minus 2, 3 ya. Min 6 di sini 3, di sini min 4 minus 2, berarti minus 6 juga. V sama dengan vektor 0. Wah, ternyata baris pertama sama baris 2 nih kan replikasi ya, berarti kita bisa dapatkan di sini 3 kali, let's say V sama dengan V1, V2 itu ya. V1
min 6 V2 sama dengan 0. V1 sama dengan 6 V2. V1 sama dengan 2 V2. Itu berarti kita dapatkan V vektor eigen sama dengan matriks yang bentuknya V1-nya adalah 2V2. Berarti di sini 2V2, di sini V2. Gitu ya. Kemarin kita lihat di sini kalau begitu V2-nya bisa saya kurangin, saya hilangkan. Berarti jadinya matriks V, ini saya andai ya, V2 sama dengan, sorry ini bukan, ini skalar, V2 sama dengan A. Berarti vektor eigen untuk nilai eigen 2 sama dengan 2, 1A. Itu ya. Kita coba lagi, saya coba jawab semuanya supaya kalian bisa punya bayangan ya prosedurnya. Oke, tempatnya emang agak-agak terbatas, tapi kita coba maksimalkan ya. Di sini saya tulis ya, lambdanya 1, berarti yang dicari adalah solusi dari A minus, ini min 1, sorry. Minus 1 kali I sama dengan A minus ini ya, ini V sama dengan vektor 0. Nah, ini ya berarti yang kita dapatkan matriksnya adalah 5 kurangi 1. Berarti di sini adalah 5 tambah 1, 6. Di sini minus 6, di sini 3, min 4 ditambah 1. Gitu ya. Min 4 plus 1, berarti di sini adalah minus 3. Gitu. V sama dengan vektor 0. Oke, berarti kita bisa bentuk lagi di bawah sini, saya bawa ya. Ini untuk nilai eigen 2. Yang untuk nilai eigen minus 1, V sama dengan, oke, di sini kita lihat ya, ini sama kayak tadi ya caranya. Ini kan berarti adalah 6V1 min 6V2 sama dengan 0 atau V1 sama dengan V2. Gitu. Artinya di sini saya bisa bentuk adalah V2 dan V2. Gitu. Atau saya tulis ulang lagi ya, V sama dengan semua vektor yang bentuknya adalah 1, 1. Di sini saya kasih B ya. V2 sama dengan B. Gitu. Biar nggak rancu aja. Dengan B elemen real. Iya, karena ini vektor eigen, jangan lupa menuliskan B tidak sama dengan 0. Ini juga sama, A tidak sama dengan 0. Gitu. Kita lihat di sini, V-nya ada 21 dan 11. Wah, ternyata ada 2 vektor eigen yang bebas linier. Berarti bisa dong kita bentuk P-nya. Kalian bisa mencari P inverse-nya. Gitu. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan matriks diagonalnya? Sekarang kalau P isinya adalah tadi 21 dan 11, gitu ya, berarti ini kan bersesuaian dengan nilai eigen 2. Yang ini bersesuaian dengan nilai eigen min 1. Ini ya. Nah, berarti D-nya adalah 2, 0, 0, minus 1. Bu, gimana kalau saya ubah? Saya coba ya, P2 adalah 1, 1, 2, 1. Misalnya seperti ini. Berarti D2 adalah minus 1, 0, 0, 2. Gitu. Jadi baik matriks P atau D itu tidak tunggal ya. Ada
kalau misalnya suatu matriks A dapat didiagonalkan, matriks B dan matriks P dan matriks D-nya itu bisa variatif. Gitu. Oke, itu ya tadi ya. Hasilnya nanti saya akan rapikan lagi. Kurang lebih langkahnya seperti itu. Ya. Bentar. Ini ada yang aneh dengan layarnya. Ya. Tadi kita lihat di sini kita udah peroleh ya matriks P1 dan P2-nya. Gitu. Ini contoh yang lainnya kalian bisa coba bentuk sendiri. Itu ini saya tidak berikan dengan detail. Kalian bisa nanti akan ada sesi asistensi. Nah, di sesi asistensi kalian latihan ya. Itu. Jadi untuk menentukan apakah suatu matriks A dapat didiagonalkan, kita mencari matriks P-nya yang dibentuk dari vektor-vektor eigennya bebas linear. Pada contoh ini, kita lihat bahwa nilai eigennya ada 2, yaitu 5 dan minus 3. Dan untuk nilai eigen 5, ada 2 vektor eigen, di sini basisnya ada 2 vektor eigen yang bebas linear. Di sini juga sama, ada 2 vektor eigen. Artinya kita bisa mendapatkan matriks P yang terdiri atas 4 vektor eigen yang bebas linear. Ya, ini hasilnya jadi teorema ini. Gitu. Oke. Kita lihat lagi, look back lagi. Syarat yang ini jadi vektor-vektor eigen di ruang eigen. Kita ada 2 jenis ya. Apabila kita punya ruang eigen yang berbeda, maka ruang eigen berbeda ini maksudnya apa? Maksudnya adalah lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 gitu ya. Jadi E1 tidak sama dengan E2. Ruang eigen untuk nilai eigen 1 yang pertama ini salah, ini lambda 1. Tidak sama dengan ruang eigen untuk nilai eigen lambda 2. Dalam konteks ini, maka karena dia belong to dua ruang eigen yang berbeda, artinya 2 vektor tersebut itu bebas linear. Nah, bagaimana dengan kita ngomongin ruang eigennya sama? Bu, maaf Bu, sepertinya screen-nya mati nih sekarang. Oh ya, belum di-share ya. Sorry. Nah, let me wait ya. Nah, ini ya tadi ya, kita punya 2 vektor dari ruang eigen yang berbeda. Ini yang tadi teorema yang dibahas, jadi kalau A dapat didiagonalkan, terdapat n vektor eigen yang bebas linear. Berarti terdapat basis dari Rn yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari A. Sekarang kita bahas hubungan antara vektor-vektor eigen di ruang eigen. Kalau kita punya ruang eigen yang berbeda, artinya lambda 1 sama lambda 2 itu tidak sama, maka 2 vektor eigen tersebut bebas linear. Bagaimana kita apabila kita memiliki ruang eigen yang sama? Artinya lambda 1 sama dengan lambda 2. Berarti kita bisa misalnya let's say kita punya V1 ya, elemen dari lambda 1, V2 elemen dari
lambda 2. Dan ini belongs to ruang eigen yang sama. Gitu. Nah, dalam konteks ini V1 bisa jadi bebas linier dengan, sorry ya, V1 bisa jadi bebas linier dengan V2, atau V1 bisa jadi bergantung linier dengan V2. Gitu. Ini yang penting. Sebagai contoh, tadi kita punya, bentar ya, saya tunjukin slide-nya sekaligus menutup perkuliahan siang ini. Let's say, wait, saya cari satu tadi yang sama. Nah, misalnya kita punya ini. Ya, semua nilai eigennya sama, yaitu 1. Kita lihat dari A. A adalah ini nilai eigennya 1 ya, karena ini adalah matriks segitiga atas, ini juga matriks segitiga atas. Nah, A, saya tulis di sini. A nilai eigen dengan 1. Kita cari V-nya. Ya. V-nya apa? Nah, berarti kita bisa bentuk A minus 1 kali I V sama dengan vektor 0. SPL ya. Berarti kita bisa buat di sini 1 dikurang 1, 1, 0, 0, 1 minus 1, 1 ya, hanya merujuk yang bawah, lalu 0, 0, 1 minus 1, V sama dengan vektor 0. Ini ke kanan ya, berarti kita dapatkan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Gitu ya. V sama dengan vektor 0. Berarti apa yang bisa kita simpulkan nih? Kalau ini kan, let's say saya punya ya, di sini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Di sini ada V1, V2, V3 sama dengan 0, 0, 0. Artinya V2 sama dengan 0, V3 sama dengan 0, dan V1 sama dengan suatu skalar. Gitu ya. Karena V tidak boleh bukan vektor 0, artinya V1 ini nilai dari A juga bukan 0. Bentuknya seperti itu. Nah, berarti vektor-vektor eigennya adalah himpunan yang bentuknya 1, 0, 0, sini A elemen real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk nilai eigen ini hanya terdapat lambda sama dengan 1, hanya terdapat 1 vektor eigen yang bebas linear. Gitu. Jadi ini cuma, kalian tahunya dari mana sih? Kok cuma 1 vektor eigen? Kalian lihat dari parameternya. Parameter bebasnya cuma 1. Maka ini hanya ada 1 vektor eigen bebas linear. Artinya si P yang ada di sini isinya cuma 1, 0, 0. Gitu. Nggak ada lagi nih di kolom kedua, apalagi kolom ketiga. Gitu. Artinya di sini kita tidak bisa membentuk P, sehingga kita dapat menyimpulkan A tidak dapat
didiagonalkan. Dan kalau kita lihat dari C ya, di sini, kalau kita lihat dari C, kita bisa bentuk ya, misalnya C minus 1 kali matriks identitas V sama dengan vektor 0. Nah, misalnya kita bentuk kayak gini, kalian dengan mudah melihat ini bentuknya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, V sama dengan vektor 0. Artinya vektor-vektor eigennya nanti bentuknya kayak gini. Kan ini artinya semuanya ya, baik V1, V2, sorry ini enggak ada ini, V3, parameter bebas kan. Gitu. Artinya vektor-vektor eigennya nanti bentuknya adalah 100 A plus 010 B plus 001 C dengan tadi ya ABC elemen real dan ABC tidak sama dengan 0 gitu ya untuk masing-masing nilainya. Gitu. Artinya apa? Dari V yang bentuknya seperti ini, kita bisa membentuk P yang isinya adalah 100, 010, dan 001. Gitu. Jadi ada 3 vektor eigen yang bebas linear. Itu yang pertama, yang A tidak dapat didiagonalkan. Yang B gimana? Kalau kita lihat, kita masukkan B minus 1 kali I V sama dengan 0. Ini kita akan peroleh matriks 0, 1, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, kalau saya asumsikan kalian udah jago ya, dari sini berapa banyak parameter bebas? Kita lihat, oh ternyata ada 2 baris 0, artinya parameter bebasnya ada 2. Gitu. Ini 1 parameter bebas. Yang satu lagi 2. Yang satu lagi, yang ini ada 3 parameter bebas. Itu 3 parameter bebas, 2 parameter bebas, 1 parameter bebas. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya adalah yang n parameter bebas. Gitu, karena itu berarti ada n vektor eigen yang bebas linear. Gitu. Jadi yang ini juga sama, tidak dapat didiagonalkan. Gitu. Jadi perhatikan bahwa ini adalah penyelesaian dari 0 A minus lambda I gitu ya. Apabila nulitasnya dari A minus lambda I tidak sama dengan N, maka A tidak dapat didiagonalkan. Gitu ya. Ini kalau kita asumsikan lambdanya sama ya. Gitu ya. Artinya dalam artian tadi kan di sini semuanya lambdanya 1 ya. Ini kan pangkatnya 3 nih. Pangkatnya 3. Ini pangkatnya 3. Gitu. Jadi di sini untuk lambda minus apa sih? Oke. Ini ya, 0 A-nya minus lambda I, itu kan nulitasnya tidak sama dengan N, gitu ya. Di sini untuk lambda minus K, K-nya adalah nilai eigen, pangkat N, gitu ya, untuk ini. Jadi, N-nya ini harus sama dengan yang di sini. Gitu. Oke.
Itu saja yang dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah dipelajari. Saya akhiri sesinya pagi hari ini, siang hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya.